Silakan Pak, udah mulai muncul nih. Baik, baik. Salam Pak, tadi ada yang ditanyakan? Sebentar. Ini ada masalah juga, kami ini dapat komputer baru tapi masih belum bisa dipakai. Enggak apa-apa. Pelan-pelan Pak. Ya, ya. Baik, baik. Tadi ada pertanyaan tadi Pak dari Bapak mengenai pantang dan puasa. Halo? Ada yang nanya Pak? Silakan. Ya, silakan, silakan. Halo Pak. Salam, Pak Andre ya. Silakan Pak Andre. Mungkin Bapak jelaskan lagi ke kita semua di sini berkaitan dengan pantang puasa Pak. Ya. Pantang apa? Walaupun mungkin di beberapa referensi kami sebenarnya udah ada di sini Pak ya. Cuma mungkin lebih praktisnya bagaimana. Kemudian kan nanti ada jalan salib. Ya. Nah, jalan salib itu diadakan dalam rangka apa, kemudian jam berapa mungkin kan, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan prapaskah lah Pak, mungkin yang kami di sini ada terlewat, ya mungkin minta diingatkan lagi lah sama Pak. Terima kasih. Oh. Baik, baik Pak. Memang kegiatan dalam masa prapaskah ini kan terdiri atas ya masa pertobatan, ya kan, lalu ada pantang dan puasa. Nah, pantang dan puasa wajib itu hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Kata wajib itu wajib dilaksanakan oleh seluruh umat yang sudah berusia dewasa 18 sampai 59 tahun. Itu pantang dan puasa wajib. Pantang itu tidak makan daging yang berkaki 4 atau berdarah panas. Kemudian puasa itu hanya makan sekali kenyang. Kata sekali kenyang itu diatur oleh pribadi masing-masing, ya kan? Kemudian setiap Jumat itu berpantang, tidak makan daging. Tidak makan daging itu ya tadi udah jelas, tidak makan daging yang berdarah panas tadi itu. Nah, maksudnya tujuan tidak makan daging itu adalah kita ingin memberikan derma kita itu atau ungkapan kita itu supaya kita bermati raga dalam mengingatkan kedagingan kita. Itu pantang dan puasa. Dan dalam 5 perintah gereja itu jelas. Perintah yang ke-3, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Nah, 40 hari itu boleh bagi orang ingin berpantang dan berpuasa, silakan. Tidak ada masalah. Kalau pantang itu dari usia 13 tahun sampailah usia 69 tahun, Nah, itu ada kewajibannya. Biasa ditentukan oleh kebijakan reksa pastoral atau kuskupan masing-masing. Tetapi biasanya KWI sudah menstandarkan itu. Nah, itu Nah, kalau ada keliru nanti bisa dikoreksi. Nah, jadi kalau ada yang ingin berpantang dan berpuasa 40 hari, itu silakan, justru baik. Karena kita berpantang dan berpuasa itu tujuannya adalah ibadah. Beribadat. Sama seperti Yoel tadi katakan, bertobat, berpuasa, Nah, komplit kita berpantang. Nah, kemudian kita melakukan doa dan derma. Nah, ada aksi puasa pembangunan itu kan dermanya, Pak. Jadi kalau misalnya gereja Hukumena ini ingin APP, aksi puasa pembangunan, ya silakan. Setiap hari Rp1.000 jika ada, Jika ada, nanti dikumpulkan dan disampaikan kepada gereja teritorialnya, gereja di Santa Cecilia. Nah, kemudian kalau ada yang ingin melakukan doa, nah, jalan salib itu kan devosional. Jalan salib itu adalah devosional yang luar biasa. Devosional itu mengingatkan kita, dan itu dilaksanakan pada hari Jumat. Kalau di gereja kami, di gereja BMJ digabung dengan misa harian, makanya disebut misa dan ibadat jalan salib. Di beberapa gereja atau paroki-paroki lain itu hanya
ibadat jalan salib saja. Ya, ibadat jalan salib itu kan devosional yang dilaksanakan ya pada masa Prapaskah ya untuk terus ya kan merenungkan kisah sengsara Yesus Kristus yang berpuncak pada Jumat Agung nantinya. Jadi kalau kita melaksanakan jalan salib itu, ini kan Jumat pertama, nanti ya akan hitungannya 7 dia nanti. Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat, Jumat kelima, Jumat keenam, dan nanti kalau Jumat Agung itu udah Jumat ketujuhnya. Nah, gereja sudah menghitung itu sebagai bentuk suatu tanda rahmat dari Allah. Ya. Nah, ibadat jalan salib itu apakah hanya dilaksanakan di gereja? Ya tidak. Bisa dilaksanakan di lingkungan, bisa dilaksanakan di rumah-rumah, ya. Itu sudah jelas tertuang dalam ya buku-buku doa kita. Bisa buku doa di Mada Bakti, doaku itu sudah ada. Tetapi biasanya disesuaikan dengan temanya, sesuai dengan keuskupan atau tema dari KWI. Misalnya tahun 2022 ini tentang apa? Ya. Nah, jadi ibadat jalan salib itu. Nah, memang membiasakan hidup dalam persekutuan ibadat jalan salib itu, ya. Kemudian ada yang disebut dengan pendalaman kitab suci, pendalaman bahan APP, Pak. Pendalaman bahan APP itu biasa bahannya itu diberikan oleh keuskupan dan biasanya bahannya itu ada 4 bahan. Nah, mungkin biasanya mulai untuk pendalaman kitab suci itu sekitar ya minggu keduanya pada masa Prapaskahnya, ya kan? Sehingga nanti bahan APP itu bisa ya tergantung bahan APP itu, ya. Nah, kemudian aktivitas itulah yang dilakukan. Ya, doa, ya, artinya doa itu ya continue. Jadi selain pantang dan berpuasa, yang diwajibkan adalah berdoa itu. Kata berdoa itu adalah kita bertobat terus-menerus kepada Allah, memohon rahmat pengampunan, belas kasih Allah terjadi, dan pada masa Paskah nanti kita bersyukur atas rahmat Allah karena Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian ada retret, ya biasanya ada retret atau rekoleksi. Ditambah retret pertobatan lah, rekoleksi pertobatan, dan apapun namanya itu itulah hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, kalau gereja Okumene mau melaksanakan ini silakan. Setiap Jumat ya ibadat jalan salib. Pukul berapa? Nah, tergantung kesepakatan. Waktunya bisa diadakan, bisa lebih sore misalnya ya. Misalnya Jumat ini sudah dilaksanakan ibadat jalan salib ya, setiap gereja melaksanakan itu. Ya, ibadat jalan salib itu. Jadi ibadat jalan salib itu tetap hari Jumat. Yaitu kebiasaan, ya. Kalau mau dilaksanakan hari lain ya tidak masalah ibadat jalan salib pribadi ya, tapi ibadat jalan salib komunal misalnya bersama-sama dengan jemaat atau umat silakan. Nah, itu merupakan rangkaian bagaimana kita ya bertobat, mengenang kisah sengsara Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Ya. Jadi sama seperti novena Natal, Pak. Novena Natal itu kan diadakan pada masa Advent. Ya, 9 hari berturut-turut itu ada novena Natal. Ya. Nah, jadi ya 7 minggu berturut-turut kita ibadat jalan salib. Ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian nah, pada masa mau mengadakan retret atau rekoleksi silakan. 1 hari penuh adakan retret atau rekoleksi pada hari-hari mungkin hari libur atau bagaimana, ya. Boleh retret ya. Kalau mau diadakan silakan. Nah, ya. Tidak ada masalah. Yang penting bisa mengumpulkan umat dan sebagainya. Nah, pantang dan puasa tadi ya seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, apakah dalam pantang dan puasa ini ada pantang khusus? Ya kalau ada wujud khusus, misalnya pantang tidak merokok, ya kan? Rokoknya itu 1 batang sehari, lalu ya rokok itu 1000, 40 hari, nanti 40.000. Nah, itulah derma namanya. Jadi mengurangi aktivitas-aktivitas dunia, aktivitas-aktivitas mungkin pemborosan untuk kita arahkan pada derma, ya. Maka disebut aksi puasa pembangunan. Makanya di situ ada pantang, puasa, ya jelas ya kan? Pertobatan, doa, pantang dan puasa, ya. Kemudian ada doa, ibadatnya dan derma. Nah, itu wujud yang kita berikan sebagai bentuk sudah sepantas dan selayaknya menjadi pengikut Kristus. Nah, mungkin itu Pak Andre. Gimana Pak Andre?
Halo? Gimana? Iya, iya. Terima kasih, Pak. Ya, atau mungkin mau diadakan kegiatan-kegiatan seperti latihan Mazmur, latihan lektor, itu juga bagian dari ya kita melakukan amal namanya. Kemudian misalnya ya melatih umat atau jemaat untuk doa Angelus ya. Mungkin kan banyak umat Katolik itu lupa doa Angelus jam 6, jam 12, jam 6 kan. Kemudian melatih nyanyian dalam masa ini kontinu, misalnya 15 menit sebelum pertemuan kita laksanakan, ya silakan ya kan? Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ada yang mau bertanya? Tadi Pak Lulu? Halo? Gimana Pak? Halo? Bentar, Pak. Hah? Sama dengan Pak Andi hadir. Oh begitu? Lalu begini, saya PR itu tidak pernah tidak saya jawab. Ada PR dari Pak Loren kemarin mengenai dikotomi dan trikotomi ya. Jadi kalau nanti ya, Pak Andre masih menyimpan buku saya ya, Iman Katolik Pak. Nah, halo Pak. Masih ada. Ya. Masih ada, katanya. Nah, kalau masih ada ya, itu nanti kalau mau lebih jelas itu ya, jawabannya itu ada di dalam Iman Katolik itu halaman ya 8, 9, 10. Apa itu tubuh, apa itu jiwa, apa itu roh. Ya. Ya, Bapak. Jadi mungkin kalau di situ jelas konkret itu apa itu tubuh seperti itu kan? Apa itu jiwa, apa itu roh. Yang ditanyakan oleh Pak Loren kemarin mungkin ya supaya penjelasannya itu lebih sistematis ada di Iman Katolik itu untuk menjawab itu. Ya. Mungkin disimpan di perpustakaan saja Iman Katoliknya itu tidak masalah gitu. Kalau memang ingin kan Ada, Pak. ya itu kan ada jasmani kan tubuh, ada jiwa, ada roh, roh itu rohani. Nah ini yang sering menjadi tanda tanya besar. Nah, di situ jawabannya jelas tuh. Kalau ada yang masih mau bertanya begitu, ya. Lalu ada pertanyaan dari Pak siapa kemarin, Pak Gusmanto nggak atau Limkun nggak, ya? Ah. Dia kan bertanya kok ada Matius kok disuruh membawa ini. Nah, seharusnya begini. Itu mau dibaca dulu keseluruhannya. Matius, Markus, Lukas itu dibaca benar-benar, ya kan? Karena Pak Linkun itu kan bertanya kok ada yang Yesus suruh membawa tongkat, ada yang tidak membawa tongkat. Nah, kalau Matius itu mendengarkan atau dia dari saksi pertama, yaitu Petrus. Petrus itu kan langsung bersama Yesus. Sedangkan, halo? Ya, Markus ya. Nah, kalau Matius, ya, Matius itu dia melihat langsung, tetapi dia tidak mendengarkan, mungkin tidak tercatat oleh dia karena itu tidak menjadi sesuatu yang esensi. Ya. Sedangkan Lukas itu, ya, dia kan mendengarkan dari para rasul, ya. Jadi Injil sinoptik itu saling melengkapi. Yang tidak ada di Markus dilengkapi di dalam Matius atau Lukas. Karena Markus itu Injil tertua, ya. Dia itu adalah sebenarnya perkataan langsung Santo Petrus yang dituliskan oleh Markus. Begitu juga Lukas itu mendengarkan dari Santo Paulus. Ya, dan juga kesaksian-kesaksian orang-orang saksi pertama, ya, bukan para rasul, mungkin para murid atau perempuan-perempuan yang bersama Yesus itu, sepelayanan itu. Nah, kalau Matius itu dia menuliskan sesuatu itu berdasarkan sistematika yang harus penting ditulis. Kalau Markus itu kan dia langsung, ya, makanya Markus itu kan Injilnya itu adalah Injil Yesus sudah dewasa, ya kan? Karena
Petrus berjumpa dengan Yesus ketika dia sudah dewasa, kan begitu. Jadi Petrus itu menyampaikan kepada Markus, Markus menulisnya apa adanya. Nah, tapi kalau masih belum terpuaskan juga, bisa dibaca dulu itu. Mengapa ada yang mengatakan dia menyuruh membawa tongkat, ada yang tidak membawa tongkat. Ya. Jadi penerimaan saksi pertama itu harus dijelaskan ya oleh ketiga Injil itu, karena Injil itu saling melengkapi. Jadi apa yang tidak ada di dalam Matius atau Lukas dijelaskan di dalam Markus. Apa yang tidak ada di dalam Markus dijelaskan di Matius dan Lukas. Nah, jadi seperti itu. Ya. Sama seperti kalau Yohanes menjelaskan. Ya, Matius, Markus, Lukas itu tidak menjelaskan langsung Yesus membaptis orang, tetapi Yohanes jelas mengatakan bahwa Yesus itu membaptis orang. Mengapa begitu? Karena Yohanes itu menuliskan Injilnya ketika dia sudah berusia tua, ya. Karena tidak ada saksi pertama yang melihatnya lagi kecuali Yohanes, maka ditulislah Injil Yohanes itu. Ya, kalau Matius, Markus, Lukas ngapain menuliskan Yesus membaptis? Karena forma yang disampaikan Yesus ya suka-suka Allah, membaptis orang mungkin dengan formanya, tetapi bagi para rasulnya formanya ya jelas di situ. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Kan begitu. Banyak orang memperdebatkan putra. Ya, putra itu kan jelas. Yesus itu kan ya lahir sebagai laki-laki. Ya. Kalau itu diperdebatkan kata-katanya, bermain dengan kata-kata akan menjadikan ya sesuatu maknanya itu memang bahasa Indonesia ini kan perlu maknanya. Nah, itu ya. Pak Gusmanto ini kemana nih? Ada datang nggak? Oh ya. Oh ya, ya kan? Karena Pak Gusmanto ini beberapa waktu lalu tidak nanya gitu. Apakah ada capek nanya atau apa gitu? Saya tetap pertanyaan-pertanyaan itu tetap akan saya jawab walaupun agak sekian lama begitu. Nanti jawabannya itu akan mulai diungkapkan ya, samar-samar nanti diungkapkan langsung gitu. Karena pertanyaan itu sama seperti pertanyaan Pak Agus tuh bisa setahun nanti saya jawabnya kan begitu. Dan sebagainya begitu. Lalu pertanyaan Pak Andre waktu tempo hari itu mengenai ya ada yang mengenai bagaimana tanggapannya mengenai ya kan iman-iman yang digali lalu muncul ke permukaan. Justru peradaban itu kok sepertinya peradaban itu lebih maju ketimbang peradaban iman. Nah, sebenarnya bukan lebih maju dari peradaban iman, Pak. Iman itu dari dulu ya sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu ya tinggal dengan Allah, dan dialah Allah kan. Nah, iman itu dari dahulu sampai sekarang ya sama. Cuman bapak orang beriman itu adalah Abraham. Tapi mengapa peradaban itu dianggap lebih maju ketimbang peradaban iman? Ya, harus dipahami bahwa peradaban iman itu adalah sesuatu yang kekal abadi selamanya. Sedangkan peradaban ilmu pengetahuan itu kan berkembang karena manusia ini ingin menyusun entitas dirinya. Nah, di dalam iman Katolik juga dijawab juga, Pak. Jadi kalau bagi yang ingin membaca lebih detail, walaupun memang nanti ada iman Katolik yang terbaru ya, tapi yang sekarang ini ya sudah cukup lah untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ya bagaimana ya iman itu mampu menjawab tentang peradaban-peradaban itu. Ya, saya biasanya mengulang kembali apa yang saya jawab supaya tidak terjadi kekeliruan begitu. Nah, kalau ada kesalahan saya mohon maaf misalnya. Kan ada beberapa mungkin karena terlalu kecepatan, ya suara saya tidak jelas, terputus, atau ada jawaban-jawaban yang keliru saya jawab. Nanti saya ya klarifikasi lagi, karena ini menuntun orang untuk ya berada dalam jalan kebenaran. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu dulu yang beberapa hal yang mungkin saya ya bisa jawab kan begitu. Baik, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Silakan.
berkaitan dengan bacaan minggu yang lalu sebenarnya sih Pak. Ah ya, silakan Pak. Pak nanya. Kebetulan waktu itu sebenarnya pas terdatang saya malah lupa nanyanya. Cuma Ya. baru terbersit di pikiran saya begini. Kebetulan juga kami kemarin ada mengikuti kuliah di dalam urusan ini Pak. Jadi ada kemarin Pak bacaan kedua bulan minggu lalu. Satu Korintus saya mendapatnya saya ingatnya itu di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke 56. Kalau yang di Korintusnya. Ya, Korintus. 1 Korintus 15 bab 15 ayat 56. Ah, silakan Pak. Di situ kita mendapatkan bacaan mungkin saya baca Pak ya. 56. Sengat maut ialah dosa. Ya. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya. Saya sudah membaca satu perikop kemarin. Cuman saya kebetulan juga kemarin kami ada kuliah di sini. Dibahaslah Mazmur bab 1 ayat 1 sampai 2. Ya. Di situ saya mengalami sejenak kemarin, cuman saya akhirnya membaca lagi terjemahan bahasa Inggrisnya. Ternyata ternyata terjemahan bahasa Inggrisnya kalau di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 itu, Mazmur bab 1 ayat 1, kan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kemudian yang keduanya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Pak, ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris yang Katolik Roma malahan, saya cari, saya belum sempat cari yang bahasa Ibrani atau bahasa lainnya. Ternyata di bahasa Inggris itu, kalau di Korintus 1 Korintus 15:56 itu, di situ hanya tulisannya law saja. Sedangkan untuk yang di Mazmur ini, di Psalm, itu tulisannya law of the God. Jadi ternyata kayaknya yang di Korintus ini diartikan dalam bahasa kita, ya saya mungkin baru menangkapnya ini keterbatasan apa pengertian dalam bahasa Indonesia mungkin. Baik. Atau memang ini sebenarnya menunjukkan waktu keadaan di Korintus waktu itu, atau ada hal-hal lain yang mungkin saya lewat. Jadi pertanyaannya Pak? Hukum Taurat yang di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 itu apakah berbeda atau bagaimana dengan yang di dalam Mazmur 1 ayat 2 itu? Kan sama-sama Taurat. Ya. Sedangkan kalau di dalam Mazmur ya ada anjuran ya bukan mempertentangkan ayat itu sebenarnya, cuman saya menjadi kok di sini malah itu dibilang dosa gitu kan. Apakah memang keterbatasan pengertian bahasa Indonesia yang sebenarnya berbeda memang dari 1 Korintus 15:56 ini dengan yang di Mazmur Baik. Jadi Pak Andre sudah pengkajiannya sedalam itu. Jadi begini Pak, coba Bapak baca benar-benar. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya,
Jelaslah, yang berkuasa atas dosa itu ialah hukum Taurat, Pak. Jadi begini, mungkin Bapak ada memang ayat-ayat dalam kitab suci itu, Pak, penggalannya itu jangan dibaca itu satu kesatuan. Ya kan? Sengat maut. Coba Bapak, sengat maut ialah dosa, koma kan? Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kata kuasa dosa itu ya, yang menguasai dosa itu adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah ya sesuatu yang harus dipegang oleh bangsa Yahudi atau orang ya Yahudi ya untuk ya berkuasa atas dosa. Ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi begitu. Jadi sebelum ada Yesus, kuasa dosa itu ialah hukum Taurat. Jadi yang berkuasa atas dosa itu, hukum Taurat itu kan mengatur, ya kan? Mengatur dosa-dosa apa yang tidak boleh dilakukan. Makanya Mazmur itu, waktu Mazmur di Perjanjian Lama itu ya bagi orang Yahudi. Tetapi bagi orang Kristen, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi menggalnya jangan di situ, Pak. Memang Bapak akan, kalau ngambilnya kutipan satu itu saja, nanti malah akan menjadi ambigu. Sedangkan ini tidak ambigu. Ini terjemahannya sudah tepat. Sengat maut adalah dosa. Jadi sengat maut itu adalah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Mengerti tidak, Pak? Paham enggak anoknya nih? Maksudnya. Jadi yang berkuasa ini kan Allah. Ya kan? Allah itu berkuasa atas semuanya begitu. Ya. Nah, Rasul Paulus ini menjelaskan ya bahwa hukum Taurat itu ya, hukum Taurat itu awalnya berkuasa atas dosa. Ya kan? Jadi dia yang bisa mengatur orang itu berdosa atau tidak gitu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus itu bersyukur karena kalau hukum Taurat itu ya kan yang berkuasa atas dosa itu ya, lalu tidak ada Yesus, ya Paulus akan menjadi pembunuh selamanya. Karena Paulus itu melakukan hukum Taurat. Dan dalam hukum Taurat, orang yang berbeda itu boleh dibinasakan, boleh dienyahkan, boleh dirajam, Nah, itulah hukum Taurat itu. Begitu. Memang terjemahannya kalau dalam itu pakai law saja, tapi law yang dimaksud itu hukum yang dipegang oleh bangsa Yahudi, ya hukum Taurat, Pak, pada masa Paulus itu. Jadi untuk merajam orang, menganiaya orang, membunuh orang, bahkan menganggap orang itu ya tidak bersunat, menganggap orang itu anjing, itu silakan. Begitu. Maka hukum Taurat itu menjadi kuasa dosa untuk melakukan pembunuhan, padahal kan mencintai orang kan tidak boleh membunuh, Pak. Kalau dalam hukum Taurat itu kan mata ganti mata, ya gigi ganti gigi. Ya, padahal sebenarnya itu diselewengkan. Jadi seperti itu. Mungkin itu dulu penjelasannya, Pak. Oke, Pak. nanti Bapak kalau bacanya itu biasa begini, Pak. Memenggal itu dalam perjanjian baru itu kan semuanya adalah perjanjian baru. Maka disebut dengan New Testament. New Testament itu adalah firman atau sabda Tuhan yang hidup menjadi manusia itu diwartakan oleh Allah sendiri melalui pribadi Yesus dan juga melalui pribadi para rasul, saksi-saksi pertamanya yang hidup bersama dia. Nah, jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa itulah perkataan Yesus. Maka ada beberapa perkataan Yesus, Pak, yang tidak terdapat di Injil tetapi terdapat di ya surat-surat misalnya, atau terdapat di surat Rasul Paulus itu. Nanti bisa Bapak baca benar-benar itu, ada perkataan Yesus yang tidak terdapat di Injil Matius, Markus, Lukas, dan bahkan Yohanes, Pak. Tetapi dia terdapat di surat Rasul Paulus, terdapat di surat-surat Yakobus, atau bahkan terdapat di misalnya surat kepada orang Ibrani. Nah, mengapa bisa seperti itu? Itulah
kitab suci. Kalau tidak ada perkataan Yesus di dalamnya itu, atau perkataan dari para rasul langsung karena mereka mendengar wahyu itu, maka itu disangsikan sebagai perjanjian baru dan tidak masuk dalam kitab suci. Sedangkan perjanjian lama itu kan mengikut tradisi orang Yahudi. Ya kan, tradisi orang Yahudi, karena Yesus itu adalah ya kan orang Yahudi. Dan para pengikut Yesus, jalan Tuhan itu adalah aslinya orang Yahudi. Setelah Yesus itu, ya, orang yang tidak bersunat pun, kalau kita baca itu dalam Injil juga, disembuhkan dan dipulihkan oleh Yesus. Seperti doa kan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sekarang kan tidak lagi ya Tuhan, ya kan? Tuhan, ya kan? Ya kan? Ianya dihapuskan untuk forma baru ini. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Ya kan? Tuhan, saya, ya. Kan begitu. Dulu kan ya Tuhan, saya tidak pantas. Sekarang kan Tuhan, ya kan? Saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah, itu sebenarnya diterjemahkan ulang lagi karena memang ya-nya itu tidak ada. Karena ya itu terjemahan Indonesia, padahal kita masih menggunakan ya. Contohnya sekarang Pak, mungkin Bapak yang baru ini kan, biasa kan orang inilah, ya kan, inilah anak domba Allah. Kan tidak, sekarang lihatlah anak domba Allah. Ya kan Pak? Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi ada hal-hal yang bisa disalah tafsirkan. Ya, seperti dulu itu tanda salib Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang atas nama Bapa kan tidak lagi Pak. Dulu kan masih pakai atas nama Bapa. Orang kalau tafsir, tafsirnya jadi bahasa Indonesia ini jadi kemana-mana. Atas nama Bapa berarti ada ya yang di atas nama Bapa lagi. Kan tidak begitu. Makanya atasnya itu tidak lagi dipakai, yang dipakai ya dalam, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, ya kan? Tetapi orang bisa menerjemahkan dalam atau demi. Ya, masih ada yang mengatakan dalam demi. Yang menggunakan atas nama Bapa kan sudah berangsur-angsur sudah berkurang. Nah, contohnya sekarang kalau Bapak misalnya kan tidak lagi ada dijawab Pak. Kalau kita udah selesai itu kan cukup syukur kepada Allah, ya kan? Kan tidak perlu lagi dijawab dengan habis itu udah syukur, udah amin, lalu syukur kepada Allah, lalu amin lagi. Nah, ada beberapa hal. Atau amin, amin, amin itu kan dijawabnya amin saja sekarang kalau misalnya anamnese Pak ya. Atau ada dalam ya beberapa itu kan. Nah, jadi perubahan-perubahan itu dikaji terus Pak. Nah, jadi apa yang Bapak tanyakan ini ya memang mesti ditanyakan, karena memang kok bisa seperti itu. Ya itulah ya yang terjadi dengan Paulus dulu, karena dia melaksanakan hukum Taurat sampai dia meminta ya kan mandat dari para imam untuk ya mencelakai dan bahkan memberikan perintah untuk membunuh Stefanus. Berarti menurut Paulus dulu itu ya kuasa dosa itu ada dalam hukum Taurat. Ya. Mengapa? Karena bisa membuat orang berdosa. Ya kan begitu. Nah, jadi itu harus dipahamkan. Persepsi yang di Mazmur yang disampaikan Daud itu adalah ya, Daud mengatakan hukum Taurat itu adalah ya sesuatu yang harus ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Bapak lihat di situ Pak, ya Taurat Tuhan Pak beda dengan hukum Taurat tuh, ya. Maka gini, yang dimaksud Taurat Tuhan itu adalah perkataan dan firman Tuhan yang langsung disampaikan, ya, yang langsung disampaikan kepada orang yang mendengarkannya. Beda dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum yang mengatakan itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi hukum itu dibuat oleh ya kan para nenek moyang yang sudah kan sama seperti begini Pak. Yesus ya kan ketika ada hukum Taurat ya kan mengenai perceraian. Apa kata Yesus? Ya kan? Kamu sesat.
Ya kan, Musa menuliskan surat cerai itu karena ketegaran tengkukmu. Berarti jelas ajaran Musa itu sesat yang mengenai perceraian. Jelas Pak ya? Jadi jadi seperti itu. Nah, jadi ada hal-hal yang sebenarnya mau dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu apakah berbeda dengan hukum Taurat? Pasti sudah berbeda dengan awalnya. Taurat Tuhan itu adalah perintah dan firman dan sabda Tuhan, sedangkan hukum Taurat itu adalah aturan-aturan yang dituliskan nenek moyang yang katanya berdasar kepada Taurat Tuhan. Rupanya Taurat Tuhan itu tidak seperti itu. Bapak baca di kitab Ulangan. Taurat Tuhan itu kan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu kan sebenarnya diulang lagi oleh Yesus pada Injil itu. Nah, itu yang harus dipahami Pak. Memang ya, penerjemahan ini ya harus dipahami. Ini kan berdasarkan kesepakatan. Makanya gereja Katolik dan gereja Kristen itu, atau gereja Kristen Protestan itu, kalau untuk penerjemahan khusus untuk yang, makanya kitab suci yang sekarang itu kan LBI dan LAI itu menerjemahkannya khusus untuk perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru itu Pak. Itu disesuaikan kata-katanya Pak bersama, karena kan itu kan sama bahasa Indonesianya. Jadi jangan sampai ada lagi orang tuh lalu menyelewengkan kitab suci. Oh, ini terjemahan lain seperti ini, tapi LBI seperti ini. Nah, makanya ini kita sedang menunggu edisi terbaru Pak dari terjemahan kitab suci supaya orang itu tidak menyimpangkan kata-kata itu. Nah, sedangkan khusus LBI menerjemahkan yang Deuterokanonika, karena Deuterokanonika dipakai di gereja Katolik, sedangkan yang gereja Kristen itu kan dia menggunakan ya Protokanonika ya, yang mulai dari yang 66 kitab itu ya diterjemahkan oleh Lai, tetapi juga ada nanti supaya tidak terjadi tumpang tindih, misalnya madah dan pujian. Madah itu kan dia lebih banyak ke Katolik, ya sama kan artinya pujian kan. Nah, itu juga ada kata-kata, dan juga menerjemahkan itu kan berdasarkan ya kan teks aslinya Pak. Teks aslinya itu kan ada, teks asli kitab suci itu kan Aramik, kemudian dari bahasa Ibrani, kemudian dari Yunani. Nah, penerjemahan itu ya butuh yang namanya ya kan proses yang jelas dari teks aslinya ya. Dan juga di Indonesia kan dengan melihat ya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, seperti, nah mohon maaf, kayak Salom. Salom itu Bapak cari di KBBI, apakah betul damai dan sejahtera? Ya kan? Kan belum masuk Salom itu damai dan sejahtera. Ya kan? Gimana Pak? Ya Pak. Itulah yang saya juga tangkap setelah saya mencari dalam pengertian bahasa Inggris tadi saya bilang Pak. Ya. Makanya saya sebenarnya sudah bisa menangkap, oh ini hukum Taurat Tuhan gitu kan. Ya. Cuman kadang jadi kayaknya kurang konsisten kalau kita lihat di Matius 5 ayat 8. Gimana Pak, Matius 5? Matius 5 ayat 18. Ya. Nah, sebutkan Pak. Kalau di situ kan dituliskan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Tuhan harusnya, gitu Pak. Ya. Kalau memang dia mau dinikah gitu kan, kita sebenarnya bisa nangkap, cuman maksud saya memang ini mungkin ada keterbatasan dari pengertian di inilah di yang kita ke terjemahan itu Pak. Keterbatasan dalam penerjemahan mungkin. Ya. Cuman kalau artinya sebenarnya saya udah bisa tadi, kalau kan makanya kita tadi lihat di bahasa Inggrisnya kan law of the God, sedangkan yang di Korintian itu kan law saja. Jadi kalau
sebenarnya ya saya pertanyaan berikutnya sih, apakah tidak dibutuhkan untuk apa istilahnya penyempurnaan dari penerjemahan yang sudah diadakan LPAI ya? Ya, 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 ya. Nah, Itu sih Pak. ya, ya, ya. Jadi begini, ini saya jelaskan dengan ada yang pertama. Pertama kan jelas di situ. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan law of the God kan itu kan hukum Tuhan, ya kan? Ada yang disebut law saja. Hukum Tuhan dengan hukum Taurat itu, ya kan, harus dibedakan karena hukum Tuhan itu jelas dia mengatur sesuatu yang baik. Sedangkan hukum Taurat sekarang itu diselewengkan, Pak. Diselewengkan karena ya, Kita tangkap Pak. Hah? Kita tangkap dan kita pahami. Ya, Tangkap. Dalam istilahnya tingkatan itunya tadi lah. ya, ya, ya. Bagaimana hukum Taurat tadi. Mm-mm. Itu kan maksud saya kalau dia di pengertiannya ini konsisten, maksud saya kalau ditiadakan dari hukum misalnya yang di Matius 5:18 tadi kan, Ya. dia di situ diartikan misalnya tiada yang tidak akan ditiadakan dari hukum Tuhan. Saya langsung ini, saya pribadi sebenarnya sih tahu lah ini artinya diberikan kepada waktu di awal-awal masa awal-awal itu kan Taurat yang ini yang dimaksudkan ini bukan dengan yang diberlakukan di Korintus tadi. Ya, jadi begini. Kontekstasi Rasul Paulus mengatakan kuasa dosa itu tadi kan saya sudah katakan harus disimak. Kuasa dosa itu dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi yang berkuasa atas dosa itu kan hukum Taurat. Ya. Mengapa dia berkuasa atas dosa? Karena hukum Taurat itu adalah berasal dari Allah. Nah, karena berasal dari Allah, Paulus itu mengucap syukur kepada Allah. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Kan begitu. Ya, Pak. Itu bisa saya tangkap cuman kalau misalnya di Korintus 5:6 tadi mungkin kalau diartikan di situ ialah hukum yang telah diberlakukan kita sekarang ini misalnya di Korintus. Jadi begini. Orang yang membaca kalau memang saya nangkapnya gini Pak. Kalau kayak kita mungkin yang udah bisa kita cari di bahasa Inggrisnya, kita cari di bahasa Ibrani misalnya, ini kan Torah misalnya. Kalau kita langsung tahu maksudnya mungkin di sini waktu itu hukum sipil yang telah berlaku di masyarakat Yahudi di Korintus waktu itu. Karena backgroundnya kalau kita lihat dari Injil Korintus itu kan begitu Pak keadaannya. Waktu itu orang Yahudi yang tinggal di situ merasa mereka memang superior daripada suku bangsa lain yang ada di Korintian waktu itu. Jadi kalau maksud saya kalau di sini mungkin jangan dia pakai hukum Taurat, tapi hukum sipil yang gitu misalnya kan yang berlaku di Korintias waktu itu misalnya lebih jelas. Tapi saya mengerti karena ini mungkin keterbatasan penerjemahan kita aja kali Pak. Itu saja sih. Oh, baik. Jadi gini. Mungkin nanti dibaca berulang-ulang. Jadi tadi saya di awalnya tuh kan saya jelaskan yang berkuasa atas dosa itu ialah hukum Taurat. Siapa hukum Taurat? Ya Yesus Kristus kan. Jadi Yesus Kristus itu berkuasa atas kuasa dosa karena dosa itu sudah dikalahkan. Jadi kuasa dosa itu adalah Yesus Kristus. Ya kan, karena dia yang berkuasa atas dosa. Karena sengat maut adalah dosa. Awalnya kok sengat maut itu adalah dosa. Tapi kuasa dosa itu adalah Yesus Kristus sendiri. Maka begini, yang dimaksud itu adalah, ya kan, hukum Taurat ini adalah Yesus Kristus, begitu. Dia berkuasa atas dosa. Mungkin, ya nanti kita lihat konsistensi terjemahan baru lah Pak ya. Tapi yang dimaksud ini sebenarnya, maka disebut kuasa dosa, ialah hukum Taurat. Jadi misalnya, anak dari Pak Andre, ya kan, misalnya begini Pak. Ya, anak Pak Andre ini misalnya kan
nama anak Pak Andre misalnya si Andi. Andi ialah, ya kan, anak dari Pak misalnya anak putra dari Pak Andre itu ialah berasal dari Pak Andre, kan begitu. Cuman persoalannya sekarang itu mungkin ini harus tidak dipenggal membacanya. Jadi seperti itu saja sih. Kalau ada yang masih goyang tentang ini sebenarnya ayatnya udah sakih, Pak. Jadi begitu. Iya, iya. Iya. Tapi cuman saya mengertinya kan begini, Pak. Saya sih kalau arti ayat ini sudah dapat saya, karena ini merujuk ke hukum positif yang diberlakukan di Korintus waktu itu sebenarnya, bukan merujuk ke yang Torah yang diberikan lewat loh batu atau apa itu, bukan. Halo, Pak? Ya. Silakan, Pak. Enggak apa, pendapat enggak masalah, Pak. Nanti kan kita memperdalam kan. Ya, ini kalau untuk ini nih, hukum Tauratnya ini, saya memang nangkapnya sih ini hukum positif yang diberlakukan oleh orang-orang Yahudi waktu itu kepada kaum orang Yahudi, gitu kan. Bukan yang beda dengan hukum yang tadi di Matius 5:18 tadi, Pak. Karena itu memang hukum yang memang dari Tuhan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi di Matius 5:18 ini dengan yang di hukum Taurat yang di dalam Korintus 1 Korintus 15 ayat 56 ini berbeda, karena yang di Matius itu benar-benar yang dari Tuhan, yang istilahnya tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Memang itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan. Sedangkan yang di Korintus 15 ayat 56 ini ya kayak hukum-hukum kita sekarang, Pak. PP berapa, berapa. Cuman memang diberlakukan untuk kaum Yahudi waktu itu di Korintus. Itu, Pak. Terima kasih. Ya, terserah. Tapi begini, kalau Bapak jadi begini, Pak. Kalau yang Bapak tafsirkan seperti itu, mungkin itu tafsiran bebas. Tapi sebenarnya tuh ini harus dijelaskan nih. Jadi Paulus itu menjelaskan, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kuasa dosa ialah hukum Taurat itu, yang berkuasa atas dosa itu adalah hukum Taurat. Siapakah yang berkuasa atas dosa dan menghapuskan dosa itu? Ya, itulah hukum Taurat itu, dan hukum Taurat itu kegenapannya adalah Yesus Kristus, dijelaskan dalam Matius itu. Sebenarnya surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini kan sebenarnya mengingatkan kembali bahwa dosa itu sudah ketika Yesus ya kan berkuasa atas dosa, ya dosa itu hanya sengat saja, tidak bisa membinasakan umat manusia lagi. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu yang bisa dijelaskan dulu. Nanti mungkin begini, Pak Andre baca lagi surat pertama Rasul Paulus itu. Nanti mungkin saya kurang tahu apakah di sana punya kitab suci yang karena kitab suci yang ada sekarang itu kan memang sedang diperbaiki teks-teksnya itu. Nanti mudah-mudahan nanti masukan-masukan dari situ. Memang ada beberapa, Pak, pertanyaan-pertanyaan waktu kami ikut seminar kitab suci itu, bahwa ada teks-teks yang memang ya sulit diterjemahkan di Indonesia, lalu diterjemahkan ya bukan menurut selera sih, Pak, ya kan. Lai itu kan menerjemahkan itu kan berdasarkan teks aslinya, ya. Kemudian itu sudah kalau menurut ya, kalau udah ada nihil obstatnya, Pak, nihil obstat dan imprimaturnya itu kan, makanya gereja Katolik itu ya supaya tidak terjadi salah tafsir itu bersama-sama untuk menggunakan bahasa kitab suci yang sudah diterjemahkan Lai. Jadi seperti itu, ya kan? Sekarang Pak siapa nih? Pak Gusmanto kah? Mbak Salom bangun dari tidur dia. Ya, silakan Pak. Boleh Pak. Lanjut. Saya mau menanggapi. Ya, silakan. Gara-gara hukum Taurat lah, maka manusia mengenal dosa. Yang jadi sebelum hukum Taurat turun, orang mengenal dosa. Jadi dosa apa mau dibuat pun masalah, tidak ada larangannya. Makanya dosa-dosa dan hukum Taurat itu betul, Pak. Jadi
menurut pengalaman saya yang saya pelajari sekarang, menurut orang-orang Israel ya, atau orang Yahudi, Ya. mereka itu mengenal hukum, mengenal Torah itu ada 3 jenis, Pak. Yang pertama itu namanya Torah sebalpe, artinya Torah sistem lisan, Pak. Ya. Itu kan mulut perintah. Baik. Artinya kalau Tuhan perlukan dengan apa-apa perlu manusia, dia pakai perintah saja, Pak. Ya. Contoh, hai Adam, jangan kau makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ya. Kalian boleh kau makan, tapi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat di tengah-tengah jangan kau makan. Itu namanya Torah lisan, Pak. Baik, baik. Begitu juga kepada Abraham. Hai Abraham, keluarlah dari Kasdim, pergilah ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Terus sistem perintah, Pak. Itu namanya Torah lisan, ya. Ya. Dalam kehidupan orang Israel itu pertama. Yang kedua, barulah turun namanya Torah Sekitaslah. Jadi peraturan tertulis. Nah, yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai itu. Baik. Yang tadinya perintah, yang kedua itu sudah pakai Torah tertulis. Di dalam hukum Torah tersebut ada 613 peraturan, Pak. Ya. Itulah yang harus dijalankan oleh manusia. Baik. Yang di zaman Musa. Tetapi kenyataannya sejak Torah itu diturunkan di zaman Musa sampai sebelum Yesus datang itu tidak ada satu orang nabi pun yang sanggup untuk melaksanakan hukum Torah tersebut. Baik. Nah, makanya Yesuslah datang untuk menggenapi Torah itu. Maka Yesus disebut sebagai Torah kehidupan. Torah dan Torah ketiga itu nama Torah Haim atau Torah kehidupan. Tidak hanya Yesuslah yang mampu untuk melaksanakan hukum Torah sekitar tadi, Pak. Ya. Untuk kita masa sekarang ini, siapapun kalau kita mau ingin tahu bagaimana cara untuk menjalankan peraturan tertulis tadi, walaupun Tuhan sudah tidak lagi jarang-jarang lagi lebih jarang kepada manusia setelah zaman Musa itu, tapi peraturannya tadi sudah tertulis dan peraturannya itu harus dilaksanakan. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa dari zaman Nabi Musa itu sampai seterusnya tidak ada satu nabi pun yang mampu untuk melaksanakan Torah tertulis tadi. Nah, untuk penggenapan hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat melaksanakan hukum Torah. Ya. Jadi setiap orang kalau ingin tahu bagaimana cara menjalankan peraturan tertulis itu, maka kita harus mencontoh kehidupan Yesus dalam sehari-harinya melaksanakan hukum Torah. Itulah namanya Torah. Makanya kita kalau mau ingin sempurna supaya hukum Torah itu bisa kita laksanakan, kita harus mencontoh. Jadi setiap orang yang mencontoh kehidupan Yesus dalam melaksanakan hukum sekitar tadi, itulah namanya Torah kehidupan, Pak. Jadi ada 3 jenis Torah. Ya. Itu yang saya sudah mempelajari. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Luar biasa sekali ini. Nah, ini memperkaya sekali ya. Jadi diskusi kita pada kesempatan ini, ya saya sangat senang Pak Andre mengeksplor itu, karena memang dalam pendalaman kitab suci itu kita butuh yang namanya diskusi terus-menerus. Karena perbedaan tafsir itu bisa membuat kita memaknai iman itu bisa berbeda-beda. Tetapi jelas apa yang kita sampaikan pada hari ini merupakan suatu kombinasi perpaduan kita, kolaborasi bersama. Nah, ada Pak Gusmanto tadi menjelaskan, itu pengetahuan yang luar biasa. Jadi memang itulah yang kita harus terus laksanakan, pewartaan itu terus-menerus. Karena kerikma itu harus diwartakan terus-menerus supaya tidak terjadi yang namanya kesesatan iman. Kesesatan iman itu bisa berdampak pada pertumbuhan iman. Akibatnya orang mengartikan iman itu hanyalah pendekatan terhadap yang kuasa. Padahal kita jelas iman Kristiani itu bukan lagi pendekatan, sudah berada di dalam, maka disebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nah, makanya pendekatan terhadap iman yang transenden itu ya menjawab pertanyaan kita. Jadi makanya ya Yesus membuat kuis, siapakah aku ini? Ya kan? Jawab Petrus jelas. Ya kan? Mesias. Nah, bagi orang Kristen juga jangan lagi bertanya siapakah Yesus itu. Ya, Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Titik. Jadi tidak ada lagi yang bisa menjelaskan ya kan
ketuhanan itu ya tanpa melalui pendekatan yang sangat dekat. Bagaimana lagi menjelaskan tentang Yesus itu? Allah itulah Yesus, Yesus itulah Roh Kudus, Roh Kudus itulah Allah Bapa. Jadi disebut Allah Tritunggal yang Maha Kudus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nah, kita dibaptis dengan forma ini. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Makanya orang percaya. Maka butuh percaya, ya kan? Baru orang itu bisa beriman, ya kan? Bagaimana orang beriman kalau dia tidak percaya? Nah, jadi seperti itu. Baik Bapak-bapak yang terkasih, terima kasih ya Pak Andre, Pak Gusmanto, Pak Lulu ya. Ini pertanyaan luar biasa. Nanti Pak Agus mungkin akan memperhalusnya. Pak Agus tenang-tenang mendayung dia nih sekarang nih, ya kan? Pakai masker di depan. Jadi pertumbuhan iman kawan-kawan ini luar biasa. Baik, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Engkau tahu isi hati kami. Kami selalu bertanya-tanya siapakah Engkau. Tetapi jawaban Petrus sudah jelas, Engkau adalah Mesias. Engkaulah Sang Juru Selamat, Engkau adalah firman yang hidup, Engkaulah sabda kebenaran yang selalu menerangi hati kami. Dan dalam masa pertobatan ini, bimbinglah kami untuk tetap bertobat dan selalu mewartakan firman dan sabdamu dimanapun kami berada. Kami tahu kelemahan kami, berkatilah kami pribadi lepas pribadi, berkatilah istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga-keluarga kami. Biarlah jamahan Roh Kudus-Mu selalu membimbing dan melindungi serta menyertai kami, agar kami selalu setia kepada firman yang hidup. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami selalu rindukan untuk kami wartakan dalam hidup kami ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit. Berkatilah mereka dan semoga mereka dapat sembuh dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan bagi kawan-kawan kami yang belum mau hadir karena mungkin tertutup oleh duniawi atau oleh iblis atau hawa nafsu, biarlah mereka membuka diri mereka untuk Roh Kudus dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk sampai kepada kami bersama-sama untuk bertumbuh dalam iman. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.